Trump cerita gini, kalau saya lihatnya beda. Sebenarnya kalau dilihat akan jadi perang dunia ketiga itu tergantung sekarang negara barat, utamanya Amerika dan negara NATO bagaimana memperlakukan Rusia. Karena kalau menurut saya, ini kalau kita lihat masalah geopolitik itu kita bisa lihat masalah utamanya apa sih? Menurut saya masalah utamanya memang Amerika dan NATO. Kita harus ngomong jujur itu, dan itu saya rasa pengamat atau profesor terkenal hubungan internasional kayak Merzheimer juga percaya betul itu kesalahan Amerika dan NATO sendiri. Karena sekali lagi kita mesti lihat dari faktor national interest ini buat Rusia itu menjadi penting. Ketika dia runtuh, kemudian sekarang negara-negara itu diajak gabung-gabungkan. Nah, kemudian juga kita mesti lihat bahwa kalau ini berkepanjangan, buat Rusia mudah aja. Ada yang bilang, oh Rusia akan kolaps nih kalau kemudian disanksi tentang suplai minyak dan suplai petroleum dan gasnya. Oke, buat Rusia mungkin begitu, tapi jangan salah, Rusia bisa jual itu ke Cina. Dan kalau itu dijual ke Cina, menurut saya malah akan jadi menarik karena kemudian Cina akan menjadi negara yang mengikuti Amerika Serikat, memiliki strategi petroleum dan gas reserve, ya kan? Kenapa Amerika menjadi demikian powerful? Karena dia betul-betul membangun ladang atau bukan ladang, wadah besar-besaran untuk stok minyak dan gas gitu kan, makanya dia kemana-mana gitu ekspansi gitu. Nah tapi untuk Cina hari ini pasti dia akan menampung apa yang tidak bisa dilepas Rusia ke Eropa kan, dan buat Rusia nggak mungkin jual ke Cina karena dia ekonominya yang utama terdiri dari ekspor gas dan minyak tersebut. Di lain sisi saya rasa sekarang Timur Tengah juga nggak diam-diam aja, karena kenapa? Sekarang kita bisa lihat misalnya kehadiran Rusia di ujung bagaimana sekarang misalnya kehadiran Rusia di Mediterania, itu dia pengen nunjukin kepada Timur Tengah kalau saya mau, saya juga bisa ngacak-ngacak Timur Tengah. Nah makanya sekarang tuh jangan kaget ketika Abraham Accord ditandatangani 2018, maka ternyata Timur Tengah itu Arab Saudi dan lain-lain sudah berbicara tentang fakta pertahanan plus NATO ya. Jadi dia tuh menganggap NATO dengan mereka gitu. Nah, di situ ada Israel masuk. Jadi yang mesti kita lihat, perang dunia ini bisa terjadi kalau demikian. Pertama, kemudian kasus Syria, kemudian Rusia mengacak-ngacak Timur Tengah muncul kekuatan baru. Nah, di lain sisi di sini, maka kita akan bicara tentang regional equilibrium. Apakah kemudian Cina akan bergerak gitu? Nah, dan di sinilah menjadi pertanyaan, Indonesia itu harus seperti apa? Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang posisi Ukraine gitu kan, posisi Rusia yang betul-betul dikelilingi oleh NATO countries dan dia merasa terancam, jangan lupa Indonesia itu dikelilingi juga oleh tanda kutip nih NATO Alliance gitu, which is ada The Quad, ada FPDA, ada AUKUS. Ini namanya aja masih tiga terpisah, soalnya itu fakta pertahanan terpisah. Tapi once dia bilang oke, ini kan sama-sama juga, ada Australia juga, ada Amerika juga gitu. Ada tambahan Jepang, India, UK, itu akan jadi sebuah kekuatan besar yang menurut saya menjadi fakta pertahanan di Indo-Pasifik. Nah, ini akan menjadi PR buat kita. Jadi kalau saya melihatnya begini, kalau kita membahas Ukraine, please concern bukan cuma masalah perang dunia ketiga, tapi apa dampaknya terhadap Indonesia sehingga Indonesia tuh bisa bersikap yang benar gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.